Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silahkan Dodi untuk menyiapkan ya. Baik, Bu. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Dodi. Nah ya, anak-anak, apakah teman-teman kalian sudah masuk semua? Ya, coba dulu ya. Dodi. Hadir, Bu. Fitri. Hadir, Bu. Novita. Ya, terima kasih sudah datang tepat waktu ya. Nah, sebelum belajar, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Yang kompak, yang semangat, oke? Oke, Bu. Siap, Bu. Indonesia tanah airku, bisa aku berdiri dari Indonesia Ya, terima kasih anak-anak. Bu Guru harapkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini dapat menambah kecintaan kita kepada bangsa kita. Nah, anak-anak, coba perhatikanlah video berikut ini. Coba, sudah ada yang bisa lagu Abang Tukang Bakso? Bisa, Bu. Ya, Sudah bisa, Bu. Sudah Abang Tukang Bakso ya. Ya, Bu. Coba diperhatikan, kalian sambil mengamati video yang Bu Guru bagikan ini. Bakso, bakso. Aduh, tapi benar pembelinya ini mesti pakai bahasa Inggris kali ya. Meatball, meatball. Meatball bakso. Abang tukang bakso. Di sini aku Abang tukang bakso. Satu aja 5.000 perak yang baksonya tidak sampai setahun tidak pakai jadi anak Ya, sudah kalian amati videonya? Nah, coba tadi ada apa saja ya yang dapat kalian amati? Coba tadi ada Abang tukang baksonya membawa apa anak-anak? membawa bakso. Ya, terus ini yang terakhir ini ada anak perempuan sedang apa ya? Mengayuh sepeda. Ya, tadi ada abang tukang baksonya lagi dorong gerobak. Bergerak atau diam gerobaknya? Bergerak, Bu. Bergerak. Kalau bergerak berarti memperoleh Gaya. apa? Gaya, Bu. Nah, bagus, memperoleh gaya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian gaya, serta kita juga sudah belajar tentang tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku.
Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan pengertian tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Yang kedua, menentukan tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Yang ketiga, menganalisis watak tokoh pada teks fiksi. Yang keempat, menguraikan watak tokoh pada teks fiksi. Yang kelima, membuktikan pengaruh pemberian gaya terhadap gerak benda. Dan yang terakhir, menganalisis pengaruh pemberian gaya terhadap gerak benda. Nah, untuk manfaat pembelajaran hari ini, Bu Guru harapkan anak-anak dapat mengetahui watak dan karakter orang lain, serta dapat mengetahui manfaat gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menggunakannya dengan baik. Untuk materinya, yang pertama yaitu tentang tokoh dan watak dalam cerita fiksi. Yang kedua, hubungan gaya dengan gerak suatu benda. Nah, hari ini Bu Guru akan mengadakan penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Untuk sikapnya, nanti Bu Guru akan menilai keaktifan anak-anak selama mengikuti pembelajaran. Siap ya anak-anakku? Siap, Bu. Siap, Ibu. Nah, yang kedua, untuk penilaian pengetahuan, nanti kita akan mengerjakan soal evaluasi melalui game. Gamenya akan Bu Guru share nanti ya. Dan yang terakhir, Bu Guru akan menilai keterampilan yang meliputi penilaian membuat laporan. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang mau ditanyakan? Jelas, Ibu. Jelas. Kalau sudah jelas, supaya lebih bersemangat, ayo kita bersama-sama lakukan tepuk fokus. Sudah bisa ya? Bisa, Udah, Bu. Ayo bersama-sama ya, Bu Guru hitung. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Jika Aku Sudah siap, maka aku harus fokus. Yes. ini anak-anak Bu Guru yang hebat dan luar biasa. Nah, sekarang coba amati gambar berikut. Gambar apa itu? Mendorong Coba gambar dilihat. Gambar apa? Gambar anak dorong sepeda, Bu. Mendorong sepeda. Mendorong sepeda, Tentang Bu. mendorong sepeda. Kira-kira kenapa sepedanya didorong ya? bocor, Bu. Bocor, Bu. Bocor. Oh, coba kita lihat apakah bocor atau kenapa ya. Coba siapa yang berani membantu Bu Guru membacakan cerita berikut? Siapa? Saya, Bu. Ya, silahkan dibacakan Luki. Siti dan Lani bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka. Siti dan Lani bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan taman. Mereka bangga dengan lingkungan taman. Taman bersih, terbebas dari sampah. Saat bermain sepeda, Siti memboncengkan Lani. Tiba-tiba ban sepeda Siti bocor. Lani pun turun dari boncengan sepeda. Mereka akan membawa sepeda ke bengkel. Siti menuntun sepeda dan Lani mendorong sepeda dari belakang. Sepeda pun bisa bergerak maju. Itulah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Bagaimana contoh hubungan gaya dan benda yang lainnya? Ya, pintar. Terima kasih Mbak Luki. Membacanya sudah bagus, intonasinya sudah tepat. Luar biasa. Terima kasih. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya. Tadi ada Lani dan Siti sedang mendorong sepeda. Nah, itu sepedanya bergerak apa tidak anak-anak kalau didorong? Bergerak, Bu. Ya, kalau bergerak berarti di situ memperoleh apa? Ya. Sepedanya tadinya diam, terus didorong, akhirnya bergerak. Nah, itulah yang termasuk contoh pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, sekarang perhatikan lagi gambar berikut. Gambar apa itu? Yo, Dodi, ini gambar apa, Dodi? Tukang bakso, Bu. Oh iya, ya, betul. Terima kasih Fitri sudah membantu Dodi ya. Ini gambar
tukang bakso sedang mendorong gerobaknya. Nah, ini juga termasuk contoh pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gerobaknya bergerak ya kalau didorong, ya. Nah, sekarang coba amati video berikut ini. Gaya dan gerak. Hai teman-teman, salam Neobi. Ada 5 hal yang perlu kita ingat tentang gaya dan gerak. Pertama, pengertian gaya. Gaya diartikan sebagai tarikan atau dorongan. Gaya termasuk besaran yang mempunyai nilai dan arah. Artinya, dalam menyebutkan gaya harus jelas nilai dan arahnya. Satuan gaya adalah Newton, dilambangkan dengan huruf N. Contoh gaya berupa tarikan, di antaranya gaya kuda menarik kereta, gaya anak mengangkat timba air, dan gaya anak menarik benang layang-layang. Contoh gaya yang berupa dorongan di antaranya gaya pada saat mendorong mobil mogok, gaya penjual mendorong gerobak baksonya, dan gaya dorong mesin pesawat untuk menggerakkan pesawat. Kedua, pengaruh gaya terhadap gerak. Apa saja ya? Yuk simak penjelasan berikut. Pengaruh gaya terhadap gerak ada 3, yaitu menggerakkan benda diam, mempercepat gerakan, dan memperlambat gerakan. Ya, sudah diperhatikan videonya tadi ya. Nah, dari video tadi kita dapat mengetahui tentang pengertian gaya. Jadi yang disebut gaya apa anak-anak? Besar. Ya, betul. Dorongan yang bentar. Terima kasih Dona, menyebabkan gaya bergerak. Nah, sekarang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Coba tadi dalam video sudah kalian ketahui bahwa gaya dapat berpengaruh terhadap gerak benda. Apa saja tadi ya anak-anak? Benda diam jadi bergerak. Nah, coba sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, ini coba. Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya apa ini? Menendang Ya, bola. Yang pertama menendang bola. Kemudian Mendorong gerobak. ya, mendorong gerobak. Terus ada gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya apa ini anak-anak? Orang mengarah Mengarah bola, pintar. Nah, lanjut. Ini gaya dapat memengaruhi bentuk benda. Apa ini kira-kira ya? Plastisin, buat Bu. gerabah, Ya. Bu. Pintar, buat gerabah. Ada juga yang membuat dari plastisin itu ya, berbagai kerajinan yang terbuat dari plastisin. Ya, kita dapat membentuk plastisin dan tanah liat menjadi benda yang kita sukai. Nah, selanjutnya yang terakhir apa anak-anak? Gaya dapat mempengaruhi. Ubah arah gerak suatu benda. Contohnya apa? Menjelang mobil. Iya, pintar. Nah, sekarang coba kerjakan LKPD yang sudah Bu Guru bagikan melalui WhatsApp group ya. Tujuan LKPD yang akan kalian kerjakan yaitu membuktikan pengaruh pemberian gaya terhadap gerak benda. Kalian sudah Bu Guru tugaskan untuk menyiapkan kelereng dan plastisin ya kemarin ya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Ambil kelereng dan plastisinnya, kalian kerjakan LKPD yang Bu Guru bagikan. Bu Guru beri waktu 10 menit. Silakan kalian bisa minta tolong dengan orang tua kalian, dengan kakak kalian di rumah.
dan dikerjakan dengan senang, oke? Oke, Bu. Silakan ya. Dari sekarang, selamat mengerjakan. Mungkin agak dipercepat ya ke evaluasi. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Ya, Bu. Bu. Selesai. Ya, ini Febri sudah mengirimkan jawaban ke Bu Guru ya. Silakan Febri Ya, Bu. dibacakan hasil mengerjakan LKPD-nya ya. Ya, langsung saja ke langkah-langkahnya ya, Febri. Ya, Bu. Langkah-langkah. 1. Gaya mempengaruhi benda. Dia menjadi bergerak. Siapkan kelereng. Taruh di atas meja. Dorong kelereng menggunakan jari. Apa yang terjadi? Kelerengnya jadi bergerak, Bu. Ya, terima kasih Febri. Ya, beri tepuk salut untuk Febri. Tepuk salut. Jempol, 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 jempol. Salut, loh. Terima kasih Febri. Nah, anak-anak setuju dengan jawabannya Febri? Setuju, Bu. Ya, setuju. Kalau setuju, kita lanjutkan pembelajaran berikutnya ya. Nah, Siti dan Lani sampai di bengkel sepeda. Sambil menunggu pekerja bengkel menempel ban sepeda, Siti dan Lani bercerita. Saat asik bercerita, tiba-tiba Lani berteriak sambil menunjuk ke atas. Ada angsa cantik terbang ya, kata Lani. Siti menjadi teringat bahwa ia pernah membaca cerita fiksi angsa dan telur emas. Berikut cerita yang pernah dibaca Siti. Coba siapa yang berani membantu Siti membaca cerita angsa dan telur emas? Ya, coba silakan dibaca Novita. Ya, sudah cukup ya, Novita. Terima kasih. Ya, coba anak-anak dari cerita angsa dan telur emas ini, siapa saja tokoh dalam ceritanya? Pak Tani, Bu. Tani sama siapa ya? Angsa. Angsa, Bu. Ya, betul sekali. Ada petani dan angsanya. Nah, petani dan angsa itu memiliki watak tokoh masing-masing. Nah, dalam cerita fiksi itu ada tokoh baik, juga ada tokoh yang memiliki watak Jahat, Bu. ya jahat atau buruk ya. Nah, coba anak-anak silakan kalian kerjakan LKPD yang Bu Guru kirimkan melalui link berikut. Kalian kerjakan melalui dengan kelompok kalian ya. Silakan berdiskusi melalui WhatsApp grup yang Bu Guru sudah bagikan di grup masing-masing. Baik, Bu. Ya, Bu Guru beri waktu 10 menit. Nah, sudah selesai ya? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah selesai, ini ada kelompoknya Novita sudah mengirimkan jawaban ke Bu Guru tentang LKPD yang sudah dikerjakan. Ya, silakan Novita dibacakan hasil diskusinya. Ya, terima kasih Dona. Semuanya setuju dengan jawabannya Dona? Setuju, Bu. Ya, kalau setuju, mari kita lakukan tepuk salut. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Jempol. Salut. Salut gitu loh. Terima kasih. Nah, coba sekarang
Jadi pada teks fiksi atau cerita itu terdapat penokohan. Apa yang kalian ketahui tentang tokoh anak-anak? Pelaku dalam cerita, Bu. Pelaku dalam cerita. Tokoh dalam cerita memiliki watak apa saja tadi? Ada yang baik, juga ada yang Jahat. jahat atau buruk. Nah, sekarang apakah kalian masih ada pertanyaan yang mengenai tokoh? Tidak, Tidak, Bu. Sudah paham semua? Sudah. Nah, jika sudah paham semua, mari kita rayakan dengan melakukan tepuk hebat. Sudah bisa tepuk hebat anak-anakku? Belum, Bu. Belum. Contohkan ya. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Aku hebat, kamu hebat, kita hebat. Yes, yes, yes. Siap? Siap. Sama-sama ya. Kita lakukan tepuk hebat. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Aku hebat. Kamu hebat, kita hebat. Yes, yes, yes. Anak-anak Bu Guru semuanya hebat-hebat semua ya. Nah, sekarang coba kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa saja anak-anak? Siapa yang bisa Belajar gaya, Bu. Ya? Belajar gaya, Bu. Ya, belajar gaya, pintar sekali. Ya, kita sudah belajar gaya. Apalagi tadi? Belajar cerita, Bu. Tokoh, betul sekali. Nah, iya, pertama kita sudah belajar tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kemudian yang kedua, kita juga sudah belajar tentang cerita fiksi. Cerita apa anak-anak? Iya, yang tidak sebenarnya atau hayalan. Nah, tokoh dalam cerita fiksi juga kita sudah mempelajarinya, yang memiliki watak baik dan watak buruk. Nah, sekarang coba untuk mengetahui sejauh mana anak-anak menerima pelajaran hari ini, silahkan anak-anak buka HP-nya untuk mengikuti game yang Bu Guru bagikan pada link Quizzes ya. Ini silahkan kalian bisa join melalui joinmyquiz.com dengan kode 66726612. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya anak-anak. Sebentar. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Silakan anak-anak bisa mengikuti gamenya dengan penuh semangat. Ya. Sekarang Bu Guru beri waktu kalian 10 menit untuk mengikuti kuis yang Bu Guru bagikan. Sudah selesai ya anak-anakku? Sudah, Ibu. Ya, ini ya di sini sudah terlihat yang mendapatkan nilai tertinggi ada Dodi. Kita beri tepuk salut untuk Dodi. Tepuk salut. Jempol. Salut. Lain nilainya sudah bagus. Cuma yang paling bagus ini punya Mas Dodi nilainya 100. Tapi sudah tidak ada yang di bawah KKM ya. Semuanya sudah tuntas. Jadi Bu Guru ucapkan terima kasih pada anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, anak-anak, Bu Guru mau bertanya, apakah materi yang paling kalian sukai dalam pembelajaran hari ini? Apa Belajar Bu. Oh, yang cerita angsa tadi, iya. Ya. Nah, apakah ada kendala saat mengikuti pembelajaran anak-anak? Ada ya. Kalau tidak ada, Bu Guru lanjut ya pada pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran? Nah, semangat. Oke, terima kasih. Luar biasa, bagus ya. Kalau yang semangat, berarti itu nilai keaktifannya bagus. Nah, sekarang kalau kalian bersemangat, Bu Guru kasih nilai jempol-jempol ini buat kalian semua. Ya, senang ya anak-anakku? Ya, Bu. Ya. Nah, untuk pembelajaran besok pagi, silahkan kalian siapkan vas bunga,
cangkir, dan tanah liat. Kita akan belajar karya 3 dimensi. Siap anak-anakku? Siap, Bu. Nah, terima kasih. Nah, sekian. Oh, sebelum Bu Guru tutup, Bu Guru punya video tentang lagu Suwe Ora Jamu. Coba bersama-sama nyanyi dengan semangat, oke? Yuk, langsung nyanyi ya. Suwe ora jamu, Ya, pintar. Good. Terima kasih anak-anakku sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Akhirnya, sebelum Bu Guru tutup, silahkan Dodi disiapkan untuk berdoa ya. Baik, Bu. Mari teman-teman untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Dodi. Nah, Ya, Bu. sebelum Bu Guru tutup, Bu Guru punya pesan untuk kalian. Ya, sejauh apa yang kita usahakan, itulah yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu, berusahalah dengan penuh sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita kita. Nah, yang terakhir, Bu Guru ingin berpesan pada kalian, tetap jaga protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masukan dari teman-teman